untuk Dokter Taufik sebenarnya poin-poin utama gizi dan mineral segala macam vitamin per trimesternya itu gimana sih dok? Maksudnya pasti kan ada yang utama dan ada yang sudah berkurang. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Mungkin yang jelas untuk trimester pertama itu masih sering karena ada masa mualnya kan, jadi ada hiperemesis juga, kadang-kadang ada faktor makan, selera makan juga masih belum stabil karena ada mual, muntah segala macam. Itu mungkin yang zat besinya nggak terlalu tinggi dulu ya. Jadi perangsangan ironnya itu, zat besi itu merangsang asam lambung. Nah, jadi tapi yang penting yang wajib di situ adalah asam folat ya. Asam folat. Nah, termasuk juga yang fish oil tadi yang DHA itu mungkin nanti setelah trimester 2. Jadi setelah 16 minggu nanti bisa dimulai. Yang untuk awal pertama yang diwajibkan adalah ya tentu mineral yang cukup dan asam folat itu wajib diberikan. Karena itu masa-masa pembentukan untuk saraf dan otak ya. Dan mencegah kelainan-kelainan tabung saraf tadi yang saya bilang tadi. Semua obat atau suplemen vitamin yang diberikan itu sebaiknya dikonsumsi setelah makan nasi. Ya, makan apapun bisa, artinya pada trimester pertama ibu mulai sering untuk mengurangi efek mual karena konsumsi misalnya kayak biskuit, crackers, roti ya, makan makanan yang mengurangi air liur ya, jadi mengurangi efek mual begitu. Ya, jadi memang ada trik-triknya tergantung dari kita sendiri yang mencari itu. Yang penting jangan mengurangi makan-makan yang spicy, yang banyak bumbu, yang terlalu pedas, terlalu asam ya. Itu semuanya untuk membantu menstabilkan asam lambung karena dipicu oleh hormon kehamilan. Oke, terima kasih. Mau nanya tanda-tanda anemia di ibu hamil itu seperti apa? Pertama, tanda-tanda anemia paling sering dirasakan adalah berkunang-kunang. Bangun dari tidur, berdiri, itu mulai agak rasa gelap, atau malah kan yang lebih berat tuh sinkop ya, kayak mau jatuh gitu. Ya, jadi ibu-ibu hamil yang terutama pada setelah hamil 32 minggu itu terjadi deviasi atau pembagian aliran darah ke bayi dan ke ibu. Biasanya tensi atau tekanan darah cenderung lebih rendah. Nah, pada saat itu ibu-ibu yang kekurangan darah atau defisiensi zat besi atau anemia itu mulai merasakan dampaknya di situ. Mulai sering lemas, sering pusing, keliengan, atau mata gelap segala macam ya, pandangan gelap. Nah, itu tanda-tanda anemia. Nah, itu sebaiknya segera diperiksa kadar hemoglobin. Biasa kalau HB udah di bawah 10 ya segera kasih tahu dokter atau dokter akan memberikan tambahan vitamin zat besi. Oke. Cukup ya Bu? Ada lagi Mbak Lis, saya mau nambahkan sedikit sesuai dengan anemia tadi ya. Ini karena saya yang kecipratan kalau ibu anemia itu biasanya bayi itu juga anemia. Jadi pada bayi ASI ini agak berbeda dengan bayi-bayi susu formula. Kalau susu formula itu kan diformulasi, jadi berapa kebutuhan zat besi bayi itu ada di situ. Tapi kalau pada bayi ASI, dia sangat tergantung dari nutrisi ibu saat hamil justru nomor 1 untuk zat besi. Jadi perlu sekali ibu terus mengkomunikasikan atau memperhatikan apakah ibu anemia atau tanda-tanda anemia itu ada, karena nanti katanya sih zat besi itu ditabung di plasenta, jadi memang ibu harus cukup zat besinya supaya, karena kalau nanti ibu menyusui minum zat besi itu biasanya dia sedikit keluar melalui ASI, dia lebih mengganti zat besi yang ibu kurang. Ya, jadi kalau ibu menyusui biasanya kita minta untuk kalau yang minum zat besi minum aja terus, tapi minimal untuk mengganti ibu. Tapi kalau yang di bayi itu betul-betul dari hamil. Ya, jadi nabungnya itu dari hamil. Nah, itu kita lihat biasanya, maka itu kalau nanti bayinya lahir, biasanya kita monitor salah satunya adalah zat besi. Zat besi itu pada bayi sangat penting. 1 untuk kekebalan, 2 untuk otak. Ya, jadi imun sistem dan kognitif ya. Jadi artinya kita nggak akan toleransi kalau bayinya anemia. Artinya kita mungkin harus memberikan suplementasi zat besi, di mana suplementasi zat besi itu nggak terlalu mudah juga pada bayi. Jadi kita berharap ibu yang benar-benar cukup tabungan zat besinya saat hamil, ya. Ada nggak ya makanan itu atau apa yang bisa meningkatkan volume dari ASI? Terus yang kedua, kita kan ada banyak suplemen, misalnya ada yang mengandung kolostrum, IgG begitu. Kalau ibunya minum nanti akan berpengaruh nggak secara positif bagi ASI dan bagi bayinya? Gitu. Sebetulnya sih produksi ASI itu nomor 1 sangat, kalau di awal kolostrum sebenarnya kan udah ada di sana. Tinggal dia kalau proses menyusuinya atau proses hormonalnya tidak diganggu, dia biasanya tidak akan terpengaruh. Tadi Dokter Lisma
menyinggung 2 hormon yang penting, 1 oksitosin, 2 prolaktin. Tadi saya udah nyinggung tentang prolaktin. Prolaktin itu sebetulnya sudah dihasilkan saat ibu hamil, ya. Tapi kalau oksitosin itu sangat berhubungan dengan faktor kecemasan. Artinya prolaktin dan hormon oksitosin ini harus dipertahankan tinggi sehingga produksi tidak terganggu. Jadi kadang ada orang yang minum susu asinya banyak gitu. Sebetulnya sih nggak ada hubungannya. Jadi artinya kalau ibu-ibu yang nggak suka susu pada saat menyusui sebetulnya tidak harus minum susu. Ya karena tidak keluar susu, apalagi kalau bayinya sensitif. Pertanyaan tadi adalah apakah ada hubungannya makanan semua dengan yang keluar dari ASI? Ada. Jadi itulah salah satu stimulasi pada air susu ibu ya. Jadi artinya rasa ASI itu bisa berubah-berubah sesuai dengan yang dimakan. Jadi kalau yang vegetarian atau mungkin makan dagingnya banyak, itu sensasi ASInya akan berbeda. Atau misalnya dia makan pedas, dia akan berbeda. Tetapi bukan berarti bahwa ibu menyusui nggak boleh minum air es karena nanti ASInya dingin gitu, enggak ya. Jadi jangan dibatas-batasin dulu, kecuali kayak kopi misalnya ya. Kopi itu kan kafein juga kadang-kadang kita aja bikin lebih tidak bisa tidur. Bayi juga biasanya akan lebih sensitif. Mungkin itu yang kita batasi ya. Dr. Taufik ada? Oke, mungkin buat tambahan ya seperti kata Dr. Tiwi tadi bahwa untuk produksi ASI ini sebenarnya kan sudah didesain oleh Yang Maha Pencipta ya. Jadi begitu hamil sudah kelenjar ASInya sudah didesain cukup untuk bayinya ya. Itu prinsip utamanya. Nah, yang kedua proses kehamilan dan persalinan itu yang happy parenting itu yang saya bilangnya bahwa melahirkan itu tetap dengan persalinan yang tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan ya. Cemas pastilah karena suatu hal yang baru begitu ya. Dan begitu lahir kita lihat bayi yang lucu dan mungil itu mau dipegang kadang-kadang takut, ngeri segala macam, itu suatu kecemasan juga. Tapi jalani itu bahwa itu adalah suatu proses yang natural, alami sehingga itu akan mengatur oksitosin, epinefrin, adrenalin pada ibu akan bekerja dengan baik. Nah, semua hormon-hormon itu yang akan merangsang ASI, produksi ASInya akan keluar dengan lancar dan baik. Nah, tentu support dari suami itu yang sangat penting sekali. Jadi saya selalu menekankan ini proyek bersama ya istilahnya. Jadi bagaimanapun support dari suami itu sangat penting, mulai dari proses persiapan kehamilan, persalinan dan setelah menyusui nanti. Itu sangat penting, peran ayah di situ sangat penting sehingga ibu itu hamil atau menyusui itu dengan nyaman dan menyenangkan sehingga produksi ASInya akan banyak. Dan makan bervariasi aja makan sehingga tadi ya makanlah nanti rasa ASInya juga akan berbeda. Makan nasi padang mungkin ASInya rasa nasi padang juga. Ya, tapi artinya bagaimanapun menjaga makan yang sifatnya alergik ya, misalnya seafood atau kuning telur atau segala macam yang kenalkan ke bayi perlahan-lahan ya. Karena itu akan membantu proses adaptasi terhadap bayi karena bayi masih tergantung dengan ibunya ya. Jadi makan makanan juga ibunya nggak boleh terlalu semua makanan yang nggak biasa dimakan. Nah itu hati-hati terhadap bayi juga ya. Pengenalan makan penting. Selamat pagi dok, ini merupakan kehamilan kedua saya. Waktu kehamilan pertama saya, anak saya dibilang tongtai. Yang saya mau tanyakan, apakah tongtai itu harus dipotong? Karena menurut dokter anak saya waktu itu mempengaruhi kemampuan bayi tersebut dalam menyusu. Tongtai itu ada derajatnya, ya. Jadi kalau dia sangat kan itu dinilai bisa nggak dia kalau nangis, tongtai itu adalah ini kan kalau kita angkat lidah kita itu kan ada namanya frenulum, ya. Nah pada bayi baru lahir biasanya ada beberapa, enggak semua, dia ada yang terikat. Tapi sebetulnya lidah itu tumbuh. Jadi misalnya dia terikat kalau derajatnya enggak berat, lidah itu bisa bertambah panjang, gitu ya. Jadi memang kalau misalnya dia ada tongtai yang tidak terlalu berat, kita lihat berat badannya bayi. Makanya grafik itu penting, sama belajar bagaimana memposisikan bayi itu penting. Karena kadang-kadang kalau orang menilai lecet, hampir semua ibu melahirkan yang menyusui baru pertama itu lecet. Jadi kita nggak bisa pakai kalau lecet ada begitu langsung dipotong, itu nggak bisa. Kita lihat posisi menyusuinya betul nggak. Tadi seperti Mbak Lisma bilang, melekatnya si mulutnya benar nggak? Karena itu kalau nggak betul juga bikin lecet. Nomor 2, yang terakhir berat badannya bagus nggak? Kalau dia berat badannya bagus, walaupun dia ada tangtai yang tidak terlalu berat, kalau berat itu dia biasanya nggak bisa ngejulur lidahnya. Jadi di dalam begitu terus kadang-kadang dia bentuknya kayak
hati gitu. Ya, itu mungkin dia akan susah ngelengket. Kalau saya pribadi gampang sekali, saya tinggal seringkali masukkan tangan saya ke dalam mulut bayi, ya. Kalau dia bisa ngisep dengan kuat, itu kalaupun ada tangkai nggak akan terjadi, nggak akan perlu dia diinsisi. Ya, jadi tapi kalau misalnya kita masukkan, terus dia kluk kayak gitu, nggak bisa rapet, kita terasa tangan kita, itu nggak usah diinsisi. Jadi kita di sini jarang sekali melakukan insisi itu, ya. Jadi nggak usah khawatir. Seperti yang Ibu katakan tongtai, di perawatan kami lagi itu sempat ada kasus dia tongtai. Jadi dokter anak sudah mengatakan ini tongtai gitu. Akhirnya yang perawat-perawat di ruangan saya, Bu, ada tongtai, Bu, ada yang tongtai. Ada beberapa perawat juga tidak tahu tongtai itu apa gitu. Itu apa sih, Bu, gitu. Saya jelaskan. Terus ini gimana, Bu, menyusuinya? Enggak apa-apa, bantu perlekatannya suruh dekap sekali, saya gituin. Terus mesti dipotong ya, Bu, kata gitu. Enggak juga, lihat dulu, saya gituin. Lihat dulu perlekatannya. Ternyata dia berhasil menyusuinya dan ASI eksklusif. Berat bayinya naik seperti yang katakan dan ASInya banyak sekali. Saya lihat proses menyusuinya. Jadi ibunya sih memang nggak terlalu panik banget, dibawa enjoy seperti yang Dr. Taufik sama Dr. Tiwi katakan. Jadi didekap sekali, lekat sekali, jadi bayinya ngisepnya hap seperti itu bagus malah saya lihat. Menurut saya malah gini, tongtai mananya ya? Saya bilang gitu, orang hisapannya juga bagus, saya gituin. Jadi berhasil dia eksklusifnya. Tapi memang ada yang concern dengan bicara. Ya, jadi seringkali orang mengatakan bahwa udah deh diinsisi aja. Karena lebih diinsisi cepat lebih bagus. Kalau saya sendiri sih melihat bahwa organ apapun asal kita bisa atau kalau kita tidak harus melakukan manipulasi apapun lebih bagus tidak. Kalau saya pribadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni. Untuk Dr. Taufik, indikasi apa sih sampai akhirnya pada saat melahirkan tuh diputuskan untuk sesar? Misalnya kan ada beberapa teman saya atau saudara saya udah sampai pembukaan 7 atau 6 gitu, sampai akhirnya dia diputuskan untuk sesar, bahkan bayinya sudah masuk ke jalan lahir tapi akhirnya diputuskan untuk sesar, sampai akhirnya sesarnya di bawah sekali gitu. Yang kedua, gimana cara membersihkan untuk kemaluan bayi, kemudian untuk kayak minyak telon, bedak, itu sebenarnya perlu nggak sih untuk di tubuh bayi? Terima kasih. Oke. Untuk indikasi sesar itu bukan suatu itu suatu indikasi medis ya. Jadi itu selalu mematuhi 3P ya istilah kita itu. 3P itu adalah pertama power. Power itu kembali tadi tenaga ibu ya. Misalnya proses persalinan udah berjalan udah pembukaan 6 atau 7. Nah, P-nya gimana power yang tadi? Jadi tenaga ibunya masih kuat atau enggak gitu. Kalau bisa kita bantu dengan infus, kita bantu dengan akselerasi namanya. Jadi membantu kontraksi rahim. Itu biasanya bisa lahir. Yang kedua adalah P kedua adalah passenger ya. Passenger itu bayinya. Apakah bayinya ini cocok nggak dengan kapasitas panggul ibu? Kalau bayinya panggul ibu kira-kira kita ukur kira-kira 3,5 kilo ya, kalau bayinya ukuran USG-nya 3,2 ya mestinya lahir kan. Tapi kalau ternyata bayinya itu 3,7 berarti nggak cocok kan, itu salah satu indikasi. Yang P ketiga adalah passage ya. Passage itu adalah saluran lahir, jalan lahir gitu. Nah kalau jalan lahirnya ini normal, standar istilahnya ukuran 3,5 bisa lahir, ya artinya ibunya nggak pernah ada misalnya kadang-kadang ibu tuh ada tulang punggungnya skoliosis kayak bengkok gitu ya. Atau jalan rongga panggulnya yang kita selalu ada istilah pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Pintu atasnya bagus, pintu bawahnya terlalu kaku atau susah di membesar ya. Nah itu juga kadang-kadang jalan tengah persalinan macet kadang-kadang. Jadi dokter punya parameter-parameter itu yang utama dan nanti kita dalam persalinan itu ada yang namanya partogram. Partogram itu misalnya berapa jam untuk yang anak pertama tuh sudah harus lahir. Jangan sampai kita tunggu 24 jam, sehari, 2 hari nggak lahir-lahir. Nah itu bahaya, bayi berada di dasar panggul, itu bahaya. Nah kemudian ada monitor kita lain adalah CTG, kardiotokografi. Jadi begitu di atas 38 minggu atau 39 minggu, setiap kontraksi itu kita lakukan CTG. CTG itu untuk monitor detak jantung bayi dan kontraksi rahim. Kalau detak jantung bayinya ternyata begitu ada kontraksi, ternyata detak jantung bayinya malah menurun, kemungkinan kita curiga ada lilitan tali pusat. Itu juga salah satu indikasi untuk sesar. Jadi tindakan sesar itu tidak diambil dengan sederhana, tapi banyak pertimbangan-pertimbangannya. Karena bagaimanapun itu ada tindakan untuk demi kesehatan ibu dan bayinya begitu.
Jadi 3P itu syarat-syaratnya, dan ada monitoring lain ya. Sebetulnya tradisi minyak telon itu hanya ada di kita ya. Jadi artinya itu mungkin turun-temurun, kata orang menghangatkan. Tapi boleh saja dipakai, lihat aja reaksinya. Ya, kadang kita lihat memang kulit bayi itu nggak semuanya bisa dia dengan minyak. Jadi kalau dia kasar gitu lebih bagus enggak. Nah, pemakaian bedak kadang-kadang itu membuat bayinya lebih sensitif pernafasannya. Jadi kita biasanya tidak menganjurkan pemakaian bedak, ya. Tapi kalau minyak-minyak asal bayinya tidak sensitif, silahkan. Tapi memang kita di sini karena seringkali nanti dikasih malah merah dia gitu ya. Nah, jadi kita biasanya tidak memakai. Kalau nanti di rumah mungkin nenek eyangnya biasanya zaman dulu kan orang pakai ya. Jadi daripada ibu berantem ya boleh pakai saja dulu, tapi ibu lihat nih perlu enggak gitu ya. Ya tadi kan secara psikologis sebetulnya ibu menyusui ini atau ibu yang baru melahirkan ini kita harus jaga juga apa ya emosinya gitu. Kalau bisa jangankan hanya suami, tetapi mertua, orang tua yang kadang-kadang mungkin karena terlalu sayang dengan cucu, dipakein gurita segala itu ya sebetulnya juga nggak perlu. Ya, sarung tangan bolehlah, tapi nanti usia 1-2 bulan nanti itu ada lagi sesinya ya bermain pada bayi. Kalau dia udah mulai begini-begini harus lepas juga gitu. Ya, jadi artinya hal-hal apa yang secara tradisi memang dilakukan turun-temurun itu dicari lagi. Kenapa perlu nggak itu dikerjakan? Kalau memang nggak berbahaya buat bayi ya nggak apa-apa, kita teruskan supaya eyangnya juga happy gitu bahwa tidak ada yang kurang. Sama dengan sunat pada perempuan juga ya, sunat pada perempuan sebetulnya secara ilmu tidak diperlukan, tetapi kadang-kadang orang masih mau melakukannya. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sekarang masih mengizinkan karena seringkali malah ke dukun larinya untuk melakukan sunat perempuan itu. Malah itu bahaya buat bayi karena tidak dilakukan dengan steril yang tinggi gitu ya. Jadi kita biasanya kalau di Bunda kalau memang ya sudah, kalau memang mau dikerjakan kita biasanya ikut mengerjakan kalau sunat perempuan. Tapi kalau ibu bapak tanya perlu enggak? Kalau sunat perempuan tidak perlu. Ya. Cukup Ibu, apa ada tadi pasti ada yang mengganjal untuk membersihkan alat kelamin? Sudah terjawab? Ngomong tentang sunat, kalau untuk bayi laki-laki itu bisa nggak sih, boleh nggak begitu lahir langsung disunat atau harus tunggu umur berapa? Sunat pada bayi laki boleh. Biasanya kulup bayi itu sempit memang di awal. Harus cepat nggak? Biasanya kita di sini mengambil sikap, kita stabilkan dulu bayi. Ya, stabil itu gini, karena kan tadi kita udah cerita, berat badan bayi akan turun. Kemudian bayi itu belum teradaptasi baik. Ibu juga masih sering kesakitan gitu ya. Jadi saya pribadi biasanya menganjurkan sunat setelah bayi itu naik berat badannya. Ya, jadi pulang dulu, toh juga kalau sunat langsung pulang kok. Misalnya kalau mau sunat cepat, ya. Rekomendasinya dari AAP itu Asosiasi Dokter Anak di Amerika memang menganjurkan sunat pada bayi laki. Tetapi rekomendasi atau anjuran terakhir adalah itu terserah orang tua. Mau cepat dilayanin, bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau mau ditunda boleh juga gitu. Kecuali memang dia fimosis, jadi kulupnya kecil sekali. Memang itu lebih bagus dikerjakan lebih cepat. Dok, mau nanya, teman saya waktu itu melahirkan normal, terus terjadi perdarahan, tidak bisa IMD, inisiasi menyusui dini ya, terus kemudian dia juga mengalami baby blues. Itu apa berpengaruh kepada proses ASI selanjutnya karena dia tidak bisa kasih ASI eksklusif? Makasih. Baby blues sebetulnya lebih kepada efek psikologis ya, biasanya sih yang kita lihat ada problem psikologis yang belum selesai di ibu biasanya. Ya saya kok belum pernah lihat baby blues di rumah sakit saya ya, cuma ada satu gila betulan gitu, maksud saya schizofren dia, pernah ada satu gitu. Tapi sebenarnya kalau dia secara psikologis terlalu stres sekali tentu saja mempengaruhi produksi. Tapi biasanya yang kita kerjain itu tadi ya, sebetulnya masas itu bukan perkara yang perkara enteng gitu. Masas pada ibu yang dilakukan oleh suami itu mujarab banget menghilangkan segala keraguan. Ya, jadi bapak-bapak ya, karena bapak kan mungkin menyusui paling bisa begadang menemani ya, tapi masas pada ibu itu sangat membuat ibu itu nyaman. Ya, secara psikologis ibu merasa tenang, jadi lakukan. Ya, di punggung itu untuk merangsang produksi, tapi masas lain misalnya di kaki, atau kalau sering lihat Twitter saya suka geli-geli tuh lihat ayah ASI suka masas payudara oleh
ayah-ayah. Itu mujarab banget untuk meningkatkan produksi. Ya betul, itu betul sih. Itu betul, mereka saya suka baca Twitter mereka, lucu juga, tapi benar sih memang pengalaman yang kita bantu ya. Ini kita karena di sini orang semua sudah dewasa. Saya pernah punya seorang ibu yang kayaknya cemasnya berlebih gitu. Akhirnya kita utus konselor kita untuk home care, dinasehati pelan-pelan ibunya. Bapak, Ibu, coba, karena bayinya nggak ngisep dengan betul. Bapaknya disuruh ngisep. Langsung 2 hari produksinya banyak banget. Ya, jadi artinya itu juga karena itu mungkin happy, dia karena sudah terlalu sibuk, jadi dia lupa bahwa bapak ini juga punya peran banyak sekali dalam merangsang produksi ASI. Ya, Dr. Taufik? Ya, itu trik dari Dokter Tiwi ya. Memang ada berapa pasien saya yang memang kadang-kadang kasihan bayinya karena puting nipple retracted ya. Jadi putingnya nggak keluar tapi ke dalam. Nah biasanya suaminya saya tegur karena tidak bikin PR biasanya. Jadi biasanya perlu masas juga ini ya. Jadi habis setelah mandi perlu ditarik-tarik puting susu, dibersihkan ya. Itu lebih merangsang ke kelenjar ASI-nya. Selamat siang Dok, saya Foni, kebetulan belum hamil sih tapi mau program hamil. Pertanyaan saya mungkin ke Dokter Tiwi atau Suster. Kemarin saya sesar, terus kemudian ada IMD walaupun sebentar, tapi dia hanya di payudara kanan saja. Sampai ke sini memang pada saat dia bayi dari kecil itu saya usahakan kiri kanan giliran gitu karena disuruh dokter anak saya seperti itu gitu. Cuman kesininya anak saya hanya mau kanan saja. Kebetulan juga berat badannya beliau ini naiknya tidak cepat sehingga betul tadi faktor ketiga eyang itu menyarankan untuk formula. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih ASI dan formula gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah ada pengaruh kalau bayi ini menyusunya hanya kanan saja begitu? Jadi gini, memang kalau menyusui itu kan kayak nulis ya. Kalau kita biasa kanan suruh kiri kan susah. Jadi kalau misalnya dia begini nih, kayaknya bayinya kalau dipindah ke sini susah. Maka tadi saya khusus ngasih posisi yang begini. Jadi dia nggak digeser arah kepalanya. Jadi tinggal digeser begini. Ya, jadi tadi waktu video tadi saya justru yang begini saya kasih. Karena itu memang dari awal dilatih saja. Supaya ini pabrik ini kan siapa yang dirangsangnya lebih sering dan melekatnya lebih bagus, dia akan berproduksi lebih banyak. Jadi kadang-kadang besar sebelah jadinya ya. Ya, jadi payudaranya jadi besar sebelah karena bayi tidak bisa mengosongkan dengan baik begitu diposisikan begini. Ya, tapi di awal lebih bagus tetap posisi begini tetap. Tapi kalau dia nggak bisa, ya udah kepalanya tetap aja arah ke sana, tapi payudaranya yang ganti. Jadi begitu. Ya, jadi artinya supaya rangsangan yang didapat dan pengosongannya itu bisa optimal. Ya, tadi kan ada fore milk dan hind milk. Kalau fore milk itu yang jernih, kalau hind milk itu bayinya lebih susah dia. Karena itu kan di akhir-akhir nyusuin yang banyak. Jadi kalau bisa perlu banget dia untuk terampil menyusui sampai benar-benar kosong. Ya, kemudian juga lihat pada bayi yang dikenalkan DOT, tadi kan saya bilang kalau mau kenal DOT entar aja. Tapi entar juga dilihat bisa nggak bayinya. Kadang-kadang ada bayi yang dikasih DOT, asik, terus netek nggak mau dia. Jadi dia sebentar-sebentar nyusu, itu diperhatikan. Tanda bingung puting pada bayi itu biasanya neteknya sebentar-sebentar, belum nggak mau dia. Nah artinya kalau itu terjadi pada bayinya, jadi dicari penyebabnya ya kenapa kok yang satunya nggak terampil dia, jangan-jangan ada proses yang kita ganggu gitu. Nah salah satu pemakaian DOT, kemudian itu posisi, biasanya sih kalau bayi-bayi baru mungkin masih harus kita bantu. Tapi kalau bayinya udah bisa duduk, bayinya udah duduk sana, kadang dia dari sana gitu ya. Jadi artinya mungkin di awal-awal, tapi kalau misalnya di awal udah kasih bahwa bayinya kayaknya nggak bisa ngosongin dengan bagus, ya udah kita kan kalau masih kecil lebih gampang dia ya. Kalau masih 3 kilo, 4 kilo itu masih mudah, tapi kalau udah 6 kilo susah tuh. Kita beginikan posisinya, jadi artinya kita perlu banget belajar posisi menyusui yang baik itu di awal-awal justru. Ya? Yuk teman-teman untuk kita foto bersama dulu di depan.